Hello? Sorry. Some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik Indonesia Prabowo. Geger dunia sepak bola FIFA resmi tetapkan Indonesia lawan Oman perebutkan tiket terakhir Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Indonesia tiba-tiba berubah menjadi momen bersejarah. Dunia sepak bola dikejutkan oleh pengumuman resmi dari Presiden FIFA. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. Gianni Infantino yang menyatakan bahwa tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026 akan diperebutkan dalam laga hidup mati antara Indonesia dan Oman. Pengumuman ini bukan hanya mengguncang Asia, tetapi juga menarik perhatian dunia karena Indonesia kembali berada di ambang sejarah besar yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Keputusan ini datang setelah FIFA melakukan evaluasi panjang terhadap performa dan perkembangan sejumlah negara yang berada di zona Asia. Dari hasil evaluasi tersebut, Indonesia muncul sebagai salah satu negara dengan progres tercepat dan paling signifikan dalam 3 tahun terakhir. Di sisi lain, Oman dipilih karena konsistensi mereka di level Asia Barat dan stabilitas performa mereka dalam beberapa turnamen terakhir. Infantino menyebut laga ini sebagai duel masa depan Asia karena mempertemukan dua tim yang melambangkan wajah baru sepak bola di kawasan Timur, Tengah, dan Tenggara. Ia menegaskan bahwa tidak ada laga kandang atau tandang, tidak ada lag pertama dan kedua. Hanya satu pertandingan tunggal yang akan menentukan siapa yang berhak ke Piala Dunia 2026. Format ini dianggap paling adil sekaligus paling mendebarkan karena semua ditentukan dalam 90 menit atau maksimal 120 menit plus adu penalti. Namun yang membuat kabar ini semakin mencengangkan adalah waktu pertandingan yang sangat dekat. Infantino menegaskan bahwa laga ini akan digelar pada bulan November tahun ini tanpa penundaan sedikitpun. Artinya, Indonesia memiliki waktu persiapan yang sangat singkat, mungkin hanya hitungan hari. Dalam konteks sepak bola profesional, situasi ini sangat genting karena mempersiapkan tim nasional bukanlah perkara mudah. Dalam konferensi pers, Infantino berbicara dengan nada tegas. Ia mengatakan bahwa kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali dan Indonesia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kesempatan emas tidak menunggu siapapun, ucapnya. Pernyataan ini membuat suasana ruangan konferensi terasa menegang. Banyak wartawan yang bahkan mengaku tak percaya dengan cepatnya perkembangan situasi ini. Yang lebih menarik lagi, Presiden FIFA itu tidak hanya memberikan pengumuman mengenai pertandingan, tetapi juga menyinggung langsung soal kondisi internal tim nasional Indonesia. Ia menilai bahwa Indonesia tidak boleh memimpin pertandingan sebesar ini hanya dengan pelatih sementara atau ketaker. Ia menegaskan pentingnya sosok yang sudah memahami kultur dan karakter pemain Indonesia. Dalam pernyataannya yang membuat publik terkejut, Infantino secara terbuka menyarankan agar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mempertimbangkan kembali nama Sintayong untuk menangani laga krusial ini. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu adalah figur yang paling siap memimpin tim dalam waktu sesingkat ini. Sintayong tahu tim ini, ia tahu bagaimana memotivasi mereka dalam tekanan besar, kata Infantino. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan besar di media sosial. Banyak yang menganggap langkah Infantino ini sebagai bentuk kepercayaan besar FIFA terhadap Indonesia. Sementara sebagian lainnya menilai hal itu terlalu jauh karena mencampuri urusan federasi nasional. Namun tak dapat dipungkiri nama Sintayong kembali menggema di seluruh platform digital Indonesia dalam hitungan jam. Erick Thohir pun langsung menjadi pusat perhatian. Ia kini berada di bawah tekanan besar untuk mengambil keputusan cepat. Di satu sisi, ia harus menjaga independensi PSSI. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rekomendasi langsung dari Presiden FIFA. Apalagi laga ini bukan pertandingan biasa, melainkan duel penentu yang bisa mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa secara logis Sintayong memang pilihan paling masuk akal.
Ia mengenal sebagian besar pemain inti Indonesia, termasuk para pemain naturalisasi yang sempat dilatihnya. Ia tidak membutuhkan waktu adaptasi panjang karena sistem permainan dan karakter pemain sudah terbentuk di bawah arahannya. Dalam situasi di mana waktu persiapan nyaris nol, hal ini menjadi keuntungan besar. Selain faktor adaptasi, Shin juga dikenal memiliki pengalaman menangani laga bertekanan tinggi. Saat masih melatih Korea Selatan, ia berhasil membawa timnya mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Mentalitas dan disiplin yang dimilikinya terbukti efektif dalam menghadapi pertandingan berintensitas tinggi. Pengalaman semacam ini tentu sangat berharga untuk laga tunggal melawan Oman nanti. Namun sebelum keputusan diambil, Erick Thohir harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan non-teknis. Di antaranya adalah kesiapan fisik pemain, jadwal Liga 1 yang bisa terganggu, serta perizinan klub untuk melepas pemain dalam waktu mendadak. Semua faktor itu menumpuk menjadi tekanan besar di meja kerja Ketua Umum PSSI. Di tengah tekanan itu, suara publik mulai semakin bulat. Tagar, Tegar ST kembali menjadi trending dalam waktu kurang dari 1 jam setelah pengumuman Infantino. Dukungan dari supporter mengalir deras. Banyak yang menganggap kembalinya Sintayong bukan langkah mundur, melainkan jalan tercepat menuju stabilitas. Masyarakat menilai Indonesia butuh figur yang sudah terbukti dan mampu bekerja cepat. Situasi ini berbeda dengan ketika mencari pelatih jangka panjang. Kali ini yang dibutuhkan bukan pembangunan sistem baru, tetapi penyelamatan darurat untuk satu laga hidup mati. Di sisi lain, kelompok yang sebelumnya menginginkan pelatih baru kini mulai melunak. Mereka menyadari bahwa membawa pelatih asing baru dalam waktu sesingkat ini terlalu berisiko. Pelatih baru memerlukan waktu untuk mengenali karakter pemain, memahami kondisi tim, dan menyesuaikan taktik. Sementara waktu terus berjalan tanpa ampun, Infantino dalam wawancara lanjutan menjelaskan alasan mengapa FIFA memberi kesempatan wild card kepada Indonesia. Ia mengatakan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia sangat luar biasa dalam 3 tahun terakhir, baik dari sisi kompetisi, manajemen, maupun dukungan publik. Sepak bola adalah gairah dan gairah di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa FIFA melihat Indonesia sebagai representasi kebangkitan Asia Tenggara. Dalam pandangannya, kawasan ini kini mulai menunjukkan daya saing yang tidak kalah dengan Asia Timur atau Timur Tengah. Memberi kesempatan kepada Indonesia adalah bentuk apresiasi terhadap perkembangan kawasan tersebut. Selain itu, data yang dikumpulkan FIFA menunjukkan lonjakan besar dalam keterlibatan publik Indonesia terhadap sepak bola. Dari penonton stadion hingga interaksi digital, grafiknya meningkat tajam. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya energi yang dimiliki sepak bola Indonesia saat ini. Infantino ingin energi itu muncul di panggung terbesar dunia, Piala Dunia. Ia percaya kehadiran Indonesia bisa membawa warna baru dalam turnamen global. Bukan hanya dari sisi kompetisi, tetapi juga semangat dan dukungan yang menginspirasi. Namun, semua mimpi besar itu kini bergantung pada satu pertandingan. Indonesia harus mengalahkan Oman untuk bisa mengamankan tiket terakhir ke Piala Dunia 2026.